Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segala kaum muslimin yang selalu istiqomah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan bisa berlanjut insyaallah, kita akan membahas satu kutaib atau buku saku lebih tepatnya, berjudul Syarh Ushul Iman karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan tentunya ketika disebutkan berkaitan dengan usul iman atau juga biasa disebut dengan aqidah, maka pembahasannya tentunya berkaitan dengan rukun iman yang 6. Tentunya di luar itu masih banyak prinsip yang lain yang harus kita pelajari. Hanya saja ini sebagai fondasi pertama sebelum kemudian kita membahas lebih lanjut dari prinsip-prinsip yang lain berkaitan dengan keimanan, memaknai iman, bagaimana bersikap terhadap para pelaku dosa besar, bagaimana bersikap terhadap pemimpin yang zalim, bagaimana bersikap terhadap kaumnya para wali, bersikap terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana kemudian cara memakai atau menggunakan dalil, kemudian al-wala wal bara, siapa orang yang harus kita loyal kepadanya dan dari siapa kita berlepas diri darinya, dan lain sebagainya. Ada buku tentunya lebih luas daripada ini berjudul Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, membahas 11 prinsip akidah yang kita akan pelajari insyaallah pada buku ini. Poin nomor 1-nya, artinya kalau suatu saat kajian ini berlanjut, maka mungkin akan ke buku itulah lanjutan, karena ini hanya poin pertama dari yakni total 11 dari buku Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Masjid Imam Asy-Syafi'i
kajian ulun bersama ibu-ibu hari Senin itu sudah khatam, dan kayaknya 100-an lebih pertemuan. Cukup lama karena memang cukup panjang. Tapi itu pun kalau misal berlanjut dengan buku yang lain, dan rencana ulun kalau sudah selesai pun buku yang kedua ini mungkin kitabnya Ustaz Yazid yang akan belum bahas. Tapi tetap kembali bahasan akidah selalu agar kemudian prinsip kita mantap. Mungkin telah sampai kepada kalian informasi berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Ada orang tertangkap terduga teroris. Di antara mereka tak taunya ngaji kitab tauhidnya di Masjid Imam Syafi'i. Tauhid atau kajian tauhid itu bahasan yang lebih mendalam dari rukun iman. Ketika bahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk lebih dalam lagi kemudian bahasan tauhid. Kitabnya ditemukan, tentunya selain orangnya, dan sebagian teman-teman juga kenal dengan ikhwah tersebut. Berarti ada yang salah tentunya dengan yang dia pelajari. Bisa jadi kemudian salah sejak awal niat untuk menuntut ilmunya. Untuk apa sebenarnya selama ini dia menuntut ilmu? Apakah kemudian ingin membuat hatinya makin keras hingga bersikap keras kepada banyak kaum muslimin? Jamaah sekalian rahimakumullah, satu kelompok dalam Islam, bahkan kelompok pertama atau yang menyempal pertama kali dalam Islam namanya Khawarij, itu salah dalam memaknai iman. Kesalahan fatal mereka dalam memaknai iman. Akhirnya ketika menyikapi kaum muslimin yang melakukan dosa besar, salah. Karena memaknai imannya sudah salah. Bagi mereka yang namanya iman itu harus full, ada 100% dalam hati ini, atau tidak ada sama sekali. Tidak ada itu iman bertambah dan berkurang. No. Iman itu harus full, ada 100% atau tidak ada sama sekali. Orang kalau memaknai iman seperti ini, akhirnya ketika menyikapi sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dia akan kafirkan. Dia akan mudah untuk dia kafirkan. Siapapun di kalangan muslimin melakukan satu dosa besar, bagi dia kafir, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Bayangkan, orang muslimnya dia begitu kan. Apalagi kalau misalnya bersikap terhadap orang kafirnya, oh bantai, muslimnya digituin kok. Dari mana? Yani akar permasalahannya memaknai iman yang salah, akhirnya menghasilkan sikap juga yang salah. Mungkin pada waktunya kita juga akan bahas yakni perkara tersebut ya. Tapi tentunya untuk fondasi kita sebutkan sekarang di awal bahwasanya iman itu artinya adalah membenarkan. Dan ulama Ahlus Sunnah memberikan definisi yang namanya iman itu tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, dilafalkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Nah, kelompok yang disebutkan tadi dan juga yang berseberangan dengannya namanya Al-Murji'ah, itu salah dalam memaknai iman bertambah dan berkurang. Bagi mereka yakni harus ada full 100% atau tidak ada sama sekali. Tapi Al-Murji'ah mengatakan sebaliknya, iman itu cukup keyakinan yang ada di dalam hati, maksimal dilafalkan, nggak perlu praktek, cukup yakini aja kewajiban sholat, nggak perlu sholatnya. Yang penting keimanan itu keyakinan yang ada dalam hati, praktek gak usah.
Nah, orang yang seperti ini akhirnya juga menyikapi kaum muslimin para pelaku dosa besar salah juga, hingga mereka meremehkan orang yang menjalankan ketaatan. Orang yang menjalankan ketaatan bagi mereka dan orang yang bermaksiat sama aja. Oh, iman itu keyakinan kok, nggak perlu praktek. Orang yang soleh dan yang tidak sama, orang yang taat beragama dan yang tidak sama. Bahkan nanti puncaknya kelompok yang berseberangan dengan yakni al-khawarij ini, yaitu al-murji'ah, muslim dan kafir pun sama. Bahkan di antara perkataan mereka yang cukup yakni berbahaya tentunya, kata mereka, kama la yanfa'u ma'al kufri ta'am fala yadurru ma'al imani maksiyah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya dengan kekufuran sebuah ketaatan, maka juga tidak bermudarat dengan keimanan sebuah kemaksiatan. Artinya orang kafir menjalankan ketaatan kan percuma, karena kafir. Kalau ini bermanfaat, yang masuk Islam dulu, baru bermanfaat untuknya amal soleh. Tidak sedikit orang non-muslim ketika Idul Kurban, mereka datang ke masjid musola pengen kurban juga. Bermanfaatkah untuk mereka ketaatannya? Enggak, Anda belum masuk Islam. Nah, jika orang kafir menjalankan ketaatan itu percuma, maka kita orang-orang yang beriman bermaksiat juga nggak apa-apa. Bayangkan, sesama muslim saja tidak bisa kita samakan. Bagaimana kita menyamakan seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan orang kafir yang mendustakan Allah dan juga Rasulnya? Sesama muslim belum sering contohkan dengan usaha seseorang untuk misalnya sholat berjamaah, atau lebih spesifik sholat berjamaah subuh. Masing-masing di antara kita atau salah satu di antara kita dan yang lainnya berbeda semangatnya. Ada yang 5 waktunya di masjid, ada yang bolong-bolong. Ada yang subuhnya di masjid, ada yang tidur. Sama-sama muslim dia. Jadi sesama muslim saja tidak bisa kita samakan. Bagaimana kemudian ada orang menyamakan muslim dan kafir? Semuanya bermula dari mana? Salahnya memaknai iman. Tentunya itu nanti poin yang kedua. Kita baru belajar poin yang pertama. Dan di sini disebutkan oleh beliau sebagai muqaddimah adalah tentang agama Islam dan rukun Islam sebelum masuk pada perkara usul iman atau prinsip-prinsip keimanan, yaitu rukun iman yang 6. Jangan sekalian hukum, ketika seorang tidak mengetahui detail yang kita akan bahas hari ini dan berikutnya insyaallah, apakah dia tidak berarti tidak beriman? Tidak, dia hanya belum tahu detail. Semua kita beriman insyaallah kepada semua rukun ini. Hanya saja sebagian kita mungkin tidak tahu detail dibandingkan yang lain. Maka ketika seorang belum mengetahui detail tentang rukun iman, apa saja kandungan iman kepada Allah, apa saja kandungan iman pada malaikat, apa saja kandungan iman pada Rasul, dia belum tahu detail. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak, dia hanya belum tahu. Itulah kenapa kita belajar. Karena dengan belajar seperti ini, prinsip kita akan kuat. Ini pondasi untuk rumah ini adalah pondasi. Ibadah yang kita lakukan selama ini itu sudah bangunan. Akhlak dan adab yang Anda pelajari untuk mensucikan hati dan jiwa itu atap, itu pelengkap. Ini pondasi. Jadi kalau misalnya bahkan di Banjarmasin masih ada yang bertanya, orang baru ngaji tentunya, Ustaz, saya alhamdulillah sudah memiliki ketertarikan untuk belajar agama lebih dalam, tapi saya masih malu untuk ke masjid. Akhirnya saya banyak nonton video para ustaz di YouTube dan saya makin bingung. Nah, kenapa? Nggak tahu apa yang harus dibahas lebih dulu, tidak tahu apa yang harus dipelajari lebih dulu. Ini jawaban sekali.
Bila ingin mempelajari Islam, maka pelajari pondasinya lebih dahulu, yaitu akidah. Dan kalau sudah disebutkan perkara akidah, berarti dia rukun iman dengan semua cabangnya. Tapi alhamdulillah kita ini yang bahas ibadah juga banyak, apalagi Ustaz Haikal hafizahullah ta'ala di Banjarmasin di Martapura, bahasanya ibadah semua. Tapi dari kitab-kitab besar, Sunan Abu Dawud, Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, bahkan Ustaz yang lain ada yang bahas adab, belum sendiri bahas adab, ada di Masjid Syarifah. Ustaz yang lain ada yang bahas akhlak, Ustaz Mukhlis diantaranya juga bahas akhlak. Semua bisa dipelajari, tapi Anda harus ketahui inilah pondasinya lebih dulu, agar kemudian ketika nanti kita belajar, khususnya ketika masuk dalam pelajaran ibadah, disampaikan kepada Anda tentang perdebatan para ulama, khilaf para ulama tentang satu hukum, Anda mudah untuk bersikap. Anda tahu karena kemudian harus bersikap. Kenapa? Pondasinya jelas. Kenapa terkadang orang bingung? Karena semuanya dia pelajari bersamaan. Video Ustaz A dia pelajari ini sedang bahas akidah, yang lain sedang bahas ibadah, yang lain sedang bahas muamalah, yang lain sedang bahas tazkiyatun nufus, pensucian hati dan jiwa, yang lain bahas tasawuf, ditontonnya semua, pusing Anda. Karena Anda tidak punya skemanya, berarti tidak punya tahapannya, berarti akidah, ibadah, baru kemudian tazkiyatun nufus. Kalau kita bertanya apa tahapannya, akidah sebagai pondasi, ibadah sebagai bangunan, tazkiyatun nufus, bahasa orang umum adalah tasawuf, itu penyempurna, itu atapnya. Kita berusaha menghiasi diri ini dengan akhlak yang mulia. Ada bahasan sirah di sana, terkadang ada bahasan Syama'il Muhammadiyah, ada bahasan yang mungkin tarikh. Bahkan di buku hadis pun seperti itu. Di rata-rata buku hadis bahasan manaqib itu di akhir. Dan mesti akan dibahas pertama kali siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detail selesai dipelajarilah Abu Bakar, detail selesai dipelajarilah Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain sisanya. Lalu kemudian bahas ulama berikutnya. Ada tahapannya, ada yakni urutan. Dan belum tahu Ustaz Baginda juga di sini bahas usul iman. Tapi beliau dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lebih luas lagi itu sebenarnya. Ini lebih kepada ringkasan. Oke. Belum baca dari awal, dari muqaddimah belum baca. Setelah beliau menyebutkan syukur dan shalawat, amma ba'du, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentunya kita sezaman dengan beliau yang dari awal tahun 2002 murid dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Tidak banyak memang murid Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, tapi tentunya yang sedikit itu menelurkan Syekh Al-Utsaimin. Beliau punya karangan di semua bidang. Subhanallah, akidah ada, ibadah ada, bahkan faraid ada, hadis ada, tafsir ada. Luar biasa beliau ini. Oke, perhatikan halaman 2. Amma ba'd, fa inna ilma at-tauhid ashraful ulumi wa ajaduha qadran wa awjaduha matlaban li'anna al-ilma billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi li'annahu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi 'ala ibadihi. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Bagaimana cara kita mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lebih dalam daripada akidah. Kayak baru-baru ini gitu ya, teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM mereka minta pengajian online. Saya bilang, saya siap, insya Allah sebulan sekali. Nanti pekan yang lain, mungkin ustaz yang lain.
Akhirnya tiap pekan ada pengajian tapi dengan materi yang berbeda. Mungkin kajiannya Zoom, tapi mungkin dulu nanti akan online kan, semuanya juga bisa nonton. Tapi Zoom-nya itu untuk mereka nasional ya, semua karyawan yang tentunya sudah mulai ngaji dan belum berbagi itu. Ustaz Haikal bersedia, beliau bahas fikih. Ustaz Mukhlis bersedia, beliau bahas adab. Ustaz Abdul Rahman bersedia, beliau bahas akhlak. Ulun bahas akidah. Ya ada porsinya masing-masing, tapi belajar secara bersamaan. Artinya memang gelombang orang ingin belajar, ingin tahu luar biasa di zaman ini, maka yakni rugi untuk siapapun orang yang di luar sana punya alatnya, punya gadgetnya, punya handphonenya, tapi kemudian tidak dia memaksimalkan untuk belajar. Selain tentunya menghadiri majelis ta'lim, paling utama tentunya, karena keutamaan majelis ta'lim yang Nabi Muhammad sebutkan tidak didapatkan yang streaming. Karena keutamaan itu untuk orang yang hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, dan musola masuk bagian darinya. Karena Nabi Muhammad SAW sebutkan spesifik tempat. Kalau kemudian semua tempat sama, tidak ada gunanya Nabi Muhammad bersabda, yakni mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebutkan masjid, musalla bagian darinya karena dia tempat sujud. Tapi kalau definisinya harus tegakkan Jumat, maka tentunya tidak. Makanya dia belum berharap masuk bagian di antaranya. Mereka membaca kitab Allah dan mereka bertadarusan. Di antara makna tadarus, saling mempelajari satu sama lain adalah satu membaca, yang lain mendengarkan. Karena tadarus itu ada yang satu membaca, yang lain mengulang, satu membaca, yang lain nyambung. Kita adalah bagian dari satu membaca, uluskan membaca firman Allah dan biar mendengarkan. Kata Nabi Muhammad SAW, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ini manfaat menghadiri majelis ta'lim, memberikan kepada seorang ketenangan. Terkadang saking tenangnya kita tertidur, baru alhamdulillah karena tenang turun di majlis itu. Makanya kalau kalian punya teman yang susah tidur, insomnia, ajak aja ke pengajian, insyaallah. Baru alhamdulillah tertidur, atau enggak jinnya keluar. Alhamdulillah macannya keluar. Sekali kerasukan. Jadi selama ini bukan insomnia, dia kerasukan jin yang susah tidur. Syukur masih susah tidur ya. Kejadian nih, kerasukan jin bisu, repot ya. Bisa berkomunikasi kita ya. Lebih repot lagi kerasukan jin, jinnya budek, wah hidupnya susah. Oke, sedikit ya, biar gak tegang. Oke, lanjut. Akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengepakkan sayap mereka, bukti mereka menghormati para penuntut ilmu. Semua insyaallah. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan mereka semuanya nama-nama pianini di majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlisnya para malaikat. Fulan bin fulan hadir pengajian, fulan bin
fulan hadir majelis ta'lim. Ya, oh dikenal nih musolanya, tajdor nih, oh dikenal di layar. Mungkin di media sosial nggak terlalu terkenal ya. Apa akun Pian? Angsana mengadainya. Berapa followernya? Ini misalnya, yang di akun ini misalnya. Disebut oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala bertebar di muka bumi. Mereka berlomba-lomba mencatat amal seorang hamba, terlepas dari yang masing-masing kita miliki atau diwakilkan ke kita masing-masing dua malaikat di luar itu. Begitu banyak malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berlomba satu sama lain mencatat hamba Allah yang sedang menjalankan ketaatan. Nah kita ini, hingga kata Nabi Muhammad, mereka memanggil satu sama lain, halumu ila hajatikum, ayo mari sini untuk tujuan kalian turun ke dunia, ke bumi. Kenapa? Ini kurang lagi pada kajian. Ya, ada keutamaan yang lain. Kalau kita double ya, itulah keutamaan yang didapatkan oleh yang sedang stream. Mereka juga sedang belajar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya yang begitu sibuk ya, maka kalian harus setting waktu itu seminggu 2 kali atau minimal 1 kali harus menghadiri pengajian, harus menuntut ilmu. Apalagi semua yang para kepala keluarganya, dia yang punya ilmu yang cukup untuk mendidik anak dan juga istri. Nah, jangan sekarang harus dilawan, harus dilawan. Gak boleh kemudian yang mencukupkan diri dengan saya streaming saja, kurang. Harus menghadiri majelis taklim. Atmosfernya beda tentunya dengan ketika live stream. Oke, belum lanjutkan. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, paling besar kedudukannya, dan paling wajib untuk dipelajari. Ia bagian yang lebih mendalam dari rukun iman, lebih kepada iman kepada Allah. Bahkan inti Al-Quran itu adalah iman kepada Allah. Anda akan dapati dalam satu halaman Al-Quran itu minimal 20-an Asmaul Husna atau lafzul jalalah Allah. Cek aja. Di satu halaman Al-Quran itu mesti ada kata Allah, lafzul jalalah Allah, atau asma dan sifatnya Ghafurur Rahim, Alim Hakim, bla bla bla. Itu minimal 20. Karena inti Al-Quran al-imanu billah, tauhid. Agar kita kemudian mengesahkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tujuan kita mempelajari ini pun itu, agar kita mempersembahkan amal ibadah kita hanya kepada Allah ikhlas. Dan kemudian ketika masuk bahasan iman kepada para Rasul, wabil khususan kita Muhammad SAW, akhirnya ibadah kita benar. Sudah ada ikhlas, syarat pertama. Yang kedua, benar sesuai tuntunan. Makanya jamaah, ketika orang salah memulai belajar agama, langsung ke bab tazkiyatun nufus, bahasa orang luar namanya tasawuf misalnya. Karena tujuannya itu mensucikan hati dan jiwa, agar seorang memiliki akhlak yang mulia, jauh dari akhlak yang buruk. Bahkan sejarah pertama kalinya disebutkan Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, ya untuk itu adanya tasawuf dengan sufiah itu. Tapi kalau pertama kali Anda belajar langsung ke situ, maka fondasi Anda belum ada. Di mana Anda kemudian bikin atap duluan? Kayak apa yang baru di Jakarta itu, stadion yang baru di Jakarta International Stadium itu kan atapnya dibikin di bawah dulu kan. Tapi untuk mengangkatnya ada fondasinya semuanya, baru kemudian diangkat. Mestinya harus fondasi dulu. Kalau sudah nanti belajar masuk dalam bahasan, apalagi sudah masuk dalam bahasan yakni al-hulul wal ittihad,
atau akidah al-hululiyah atau al-hululiyah, peleburan Tuhan kepada makhluk. Tuhan menyatu dengan makhluk. Bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Manunggal ya jadi satu, kawula saya pulau, kawula Gusti ya Tuhan. Saya sama Tuhan bersatu. Udah, Anda akan meninggalkan kewajiban Anda, tetap melakukan kemaksiatan. Oh, saya sudah bersatu dengan Tuhan, ngapain menjalankan ketaatan? Dari mana akalnya bermula? Salah. Memulainya dari mana? Bahasan pengsucian hati dan jiwa ada, tazkiyatun nufus ada. Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita agar kita kemudian jadi orang yang mungkin penyabar, jadi orang dermawan, tidak pelit, jadi orang yang amanah, tidak khianat, jadi orang yang jujur, tidak berdusta. Ada semua, tapi itu pelengkap pondasinya. Ulunnya terkadang ya, ini syukur nih, kayak seperti pian meminta, kemudian pian persilahkan ulun untuk memilih materi ulun pribadi. Pernah di Banjarmasin, ini beberapa kali mereka minta kajian rutin, tapi temanya dikasih. Kita bahas ini ya, selama 12 pertemuan. Semuanya request agar menjadi karyawan aman, agar menjadi karyawan jujur segala macam. Pak, percuma Pak saya bahas ini Pak. Kenapa? Kalau Anda nggak takut sama Tuhan, diam langsung pimpinan. Percuma saya bahas akhlak amanah, kemudian jujur, bla bla bla, supaya nggak korupsi, supaya. Kalau Anda nggak takut sama Tuhan, Anda nggak takut sama Allah, ini percuma saya. Saya pengen bahas fondasi di sini. Saya ingin bahas bahwa saya semua kita takut dulu, baru bahasanya akan berjalan. Bapak terima, saya terima. Ayo kita kajian. Enggak, yaudah silakan cari yang lain. Dan dicarinya yang lain. Gak bisa. Pengennya tuh satu pengajian orang langsung jadi jujur semua. Pengennya satu pengajian orang semua jadi amanah. Kalau orangnya tidak takut pada Tuhannya, tidak takut dengan ancamannya, dan semua itu ada dalam bahasa akidah, ada dalam bahasa tauhid, gak kena. Dan kalau sudah bahasan-bahasan seperti itu, bahas adab, akhlak, itu bahasan yang aman, minim konflik. Anda bahas akidah seperti ini, orang nggak suka. Apalagi Anda bahas tauhid, banyak yang nggak suka. Setan nggak suka. Ya, bahasan-bahasan fondasi seperti ini banyak yang nggak suka. Padahal inilah harusnya yang kita pelajari bersama. Lanjut. Karena ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, serta hak-haknya terhadap hambanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu saya dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan apakah di atas seekor keledai, apakah di atas seekor kuda, kita nggak tahu. Yang jelas saya waktu itu dibonceng. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya, dan ini antara metode cara Nabi Muhammad berikan pelajaran dengan nada bertanya, agar kemudian si sahabat atau bahkan rata-rata para sahabat pengen tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hambanya? Berarti kewajiban hamba. Dan hak hamba atas Allah, berarti hak hamba yang harus Allah tunaikan. Apa jawab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Ini adab yang juga kita pelajari dari beliau. Beliau pun pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Nabi Muhammad ketika ditanya kapan hari kiamat oleh Jibril, saya tidak lebih tahu dibandingkan kamu yang bertanya. Mu'adz bin Jabal ketika tidak tahu, dia katakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Saya tidak tahu. Adab yang harus kita miliki. Jika kita tidak tahu, tidak usah sok tahu. Apalagi kemudian sok berpendapat sesuatu yang bukan bidang Anda. Repotnya kan dalam urusan agama ini semua orang bisa ngomong.
Ya dong. Padahal kalau misalnya masalah kesehatan, kita punya kesepakatan mesti kalau nggak nanya herbalis, nanya dokter, nanya ahlinya lah kita. Mesti sepakat kita itu. Pengen bikin rumah ya nanya arsitek atau teman yang memang di bidangnya kan, atau terkadang nanya engkong tentang feng shui-nya ya Allah, kamu nang syirik sedikit ya Allah. Tapi kan nanya ahlinya, ahli syiriknya. Tapi kan nanya ahli. Tapi soal agama semua kita ngomong semua. Sesuatu yang Anda tidak membidanginya, akhirnya lebih banyak salahnya, lebih banyak merusaknya dibandingkan benar atau memperbaiki. Ulunya sering sekali melihat dulu ketika di Madinah, melihat dan mendengar tentunya Syekh Abbas di antara ulama hadis yang masih tersisa berasa masih hidup. Beliau mungkin sudah 80-an umurnya sekarang. Artinya ketika ulun di Madinah pun sudah sangat tua, tapi subhanallah hafalannya luar biasa. Waktu ulun di Madinah itu sedang pembahasan Sunan Abu Dawud. Berarti Sahih Bukhari sudah selesai, Sahih Muslim sudah selesai. Waktu ulun di Madinah tahun 2000-an itu sedang pembahasan Sunan Abu Dawud. Dan baca hadisnya nggak kayak kita gini, Nabi Muhammad bersabda langsung matanya mengeluarkan. No, pembahasannya betul-betul disebutkan periwayatan dari Imam Abu Dawud As-Sijistani. Saya mendengarkan guru saya Fulan bin Fulan dari gurunya Fulan bin Fulan dari gurunya Fulan bin Fulan terus sampai Nabi Muhammad, baru kemudian disampaikan hadisnya. Selesai, qari'nya membaca hadisnya, baru kemudian giliran Syekh Abbas. Siapa tadi kecuali Fulan bin Fulan? Beliau dijabarkan siapa Fulan bin Fulan itu. Beliau adalah nama aslinya ini, gurunya Fulan, muridnya Fulan, karangannya, dan dia levelnya terpercaya. Terus masih ada orang hafalannya kayak gitu. Orang yang seperti itu hafalannya dan luar biasa luas ilmunya, sering ngomong la adri, saya nggak tahu. Ayo coba. Ditanya tentang satu perkara, sering belum menjawab, mohon maaf, saya tidak tahu. Bapaknya Syekh Abdul Razak, sahabat itu. Walaupun tentunya ketika lulus ulun cukup menyesal atau mungkin sangat menyesal. Dalam satu pekan paling 2-3 kali saya, padahal kajiannya tiap hari. Karena banyak godaan. Mbah maghrib ada yang mengicipi sahurma kan ya, turun ke sahurma. Padahal ada kajian. Mengkerja yang mengicipi, ulun mengicipi kita turun bulan. Nyesalnya udah, nanti pilihan David terima Madinah baru. Ya pesantren nggak boleh kalah, anak SMK di Madinah. Habis maghrib jalan-jalan di Madinah itu ada kajian tafsir di titik tertentu, ada kajian akidah, ada kajian anak kampus rata-rata ada Syekh Abbas sih. Anak kampus mau di fakultas apapun dia di kampus mesti nongkrongnya mesti ngumpulnya di kajian Syekh Abbas. Masih sering ngomong saya nggak tahu. Oh kita apa hukum enggak Pak? Oh menurut Unda itu menurut Unda. Anak pesantren bukan, anak pondok bukan, sekali anak pondok elektronik. Anak pondok juga ada. Tapi tidak ada pengalamannya ini. Masuk pagi balik malam Pak. Bukan juga masuk pagi balik malam. Sekali pondok elektronik. Kembali pada hari ini, kata Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baru Allah terangkan hak Allah atas hambanya. Artinya ini kewajiban kita, ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, agar mereka menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Itu aja. Dan itulah yang kita gaungkan terus. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga menanti Anda. Tauhid Anda benar, Anda mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kemudian akhir perkataan Anda sebelum meninggal la ilaha illallah, surga. Tapi orang banyak gak suka. Mau kajian
tauhid terus ya. Oh, ya kajian tuh haram terus ya. Mbak ditabuni, kayak bergerak cara wudhu, coba salah wudhunya aja. Anda remehkan perkara Tuhan. Enggak benar cara Anda bersuci, percuma salat Anda. Enggak benar. Makanya saya itu di banyak tempat back to basic, tapi dari kita para ulama yang besar di Baitul Haram sholat apa tohar? Belum sampai. Jumatan itu bisa jadi ada orang yang sholatnya bolong-bolong, Jumatan hadir dia 15 menit yang sangat berharga khutbah Jumat itu. Anda kemudian berikan pada mereka berita, di koran pun dapat. Di berita tadi pagi pun ada. Ajarkan pada umat pondasi yang bagus kah? Ajarkan pada umat bagaimana mengesahkan Allah, karena bisa jadi habis Jumatan dia mati. Ajarkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupannya. Sayang sekali ya. Jangan sekali hukumullah, kata Nabi Muhammad SAW, agar mereka menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Itulah hak Allah. Hak Allah berarti kewajiban kita. Sembah Allah. Tujuan kita diciptakan. Orang-orang yang membunuh dirinya rata-rata tidak tahu tujuan hidup. Apalagi yang non-muslim, boro-boro. Karena semua kenikmatan dunia sudah dia dapatkan, tapi tidak membuat dia bahagia. Ketenaran ada, harta ada, pasangan ada, anak Anda bunuh diri juga. Gak tahu tujuan hidup. Apalagi kemudian ketika dapat masalah, ya bunuh diri aja. Bagi dia menyelesaikan semua masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita itu ibadah. Apakah kemudian kita mengabaikan kenikmatan dunia? No. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, jangan kamu lupakan nasibmu, bagianmu dari dunia ini. Silahkan ambil. Kenikmatan Allah silakan ambil, bekerja, no problem, dapat uang darinya, alhamdulillah. Dengannya Anda berinfak, bagus. Tapi ingat tujuan hidup Anda untuk menyembah Allah. Sesibuk apapun Anda, azan sudah berkumandang, stop dulu. Ulun sering dapat keluhannya dari teman-teman mahasiswa atau sebagian teman yang bekerja di satu perusahaan gitu ya. Susah sholat, gimana? Afwan akhi, antum kuliah di Amerika? Enggak Ustaz, di Indonesia. Di mana? Di Banjarmasin. Oh, antum orang Banjar. Di Indonesia, di Banjarmasin, sholat kok susah? Bingung saya. Karena kalau kamu katakan kamu kuliah di Amerika, ayo kita bahas. Mungkin susah, mungkin. Adzan mungkin gak berkumandang, mungkin. Di Indonesia, di Banjarmasin, apalagi misalnya juga misalnya Martapura gitu ya, disebutkan salah satu kota santri misalnya, kok ibadah susah tuh gimana? Kampus antum di mana? Di sini Ustaz. Dosennya muslim gak? Muslim Ustaz. Makin aneh saya bilang. Memangnya dia dosen seperti apa? Apa seperti siapa tuh yang orang paling pinter tuh, yang pakai kursi roda tuh, udah meninggal sih? Hah? Bukan orang luar. Ya Hawking. Misalnya, dia nggak secerdas itu juga kan? Artinya materi yang disampaikan dosen Anda itu, dia bukan dosen terbaik Indonesia kan? Sama-sama muslim pula. Apa susahnya? Mahasiswa Anda muslim, break dulu, sholat itu 15 menit. Nang lawas itu mencucuk pentolnya, itu nang lawas. Sholatnya sebentar. Apalagi sebelum masuk masjid berjajar paman pentol. Itu nggak usuk kita sholat.
Duh, mudahan masih ada pentol uratnya. Ya Allah, sebentar sholat itu ya Allah. 15 menit selesai. Itu gini. Ya nih sudah lama ulun rasa 15 menit, 4 rakaat gitu. Break dulu sama-sama, yuk sholat. Atau seperti karyawan misalnya. Bos antum muslim Ustaz. Nah ini juga aneh. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama kemudian muslim, kok Anda mempersulit karyawan Anda untuk beribadah? Pimpin mereka. Bahkan harusnya Anda menjadikan nih kedosenan Anda itu jadi ladang amal. Anda yang ajak mahasiswa semuanya untuk entar lagi adzan, break dulu, sholat. Anda punya power untuk itu. Apa enggak jadi jejak kebaikan itu? Kenapa? Anda dosen, apalagi misalnya Anda pimpinannya, rektornya misalnya. Mungkin 5 menit sebelum adzan sudah di setting gitu, ada bel tertentu atau ada pengumuman, break dulu, sholat. Kan biasa yang terbentur itu kalau nggak zuhur ya asar. Sebentar. Subhanallah. Ya dikasar-kasarin setengah jam deh, bisa. Jadikan itu lahan amal Anda, hei Pak dosen. Karena Anda punya power untuk memerintahkan mereka. Jadikan itu lahan Anda, hei para pemimpin perusahaan. Kenapa? Karena mereka karyawan Anda. Dia akan mendengarkan Anda. Subhanallah. Jamaah, di Singapura, gak usah jauh-jauh ke luar negeri deh, di Singapura azan susah, tidak boleh dikumandang, dipakai tawal nggak boleh, dekat loh itu. Apalagi kemudian kita berbicara misalnya Eropa atau Amerika, walaupun Islam sudah mulai menggeliat ya, tapi di tempat tertentu nggak dengar azan. Apalagi kayak Korea, Jepang, walaupun tetap semuanya sudah mulai menggeliat, tapi tetap tidak seperti Indonesia. Pian kalau di Indonesia setengah jam sebelum azan subuh gen rame sudah. Rame sudah. Masa Anda gak bangun? Apalagi misalnya nyebutin zikir-zikir atau apalah gitu ya, kadang-kadang ya. Membaca apakah sedang gak tahu juga tapi nyaring bangun kita. Tertolong juga kita dengan zikirnya. Aduh ya Allah. Kalau di kampus sejam sebelum azan ada azan untuk membangunkan. Jadi begitu dengar azan berarti kita punya spare 1 jam untuk persiapan. Sebagian orang persiapannya lama. Mungkin buang air besar, buang air kecil, mungkin mandi bla bla bla. Cukup lah itu, sangat cukup 1 jam. Untuk para dosen ya dan para pimpinan perusahaan. Ulun pernah ya turun khutbah Jumat di telepon. Ustaz, tadi khutbahnya kelamaan. Kami harus balik kerja itu lebih cepat. Sorry nih Pak, Bapak yang harusnya lunak sama khutbah saya. Saya cuma setengah jam. Dari 24 jam. Dari 1 minggu waktu Bapak. Dia ngomel, saya omelin lagi. Bete banget saya waktu itu. Bapak dong harusnya yang lunak sama saya. Kalau Bapak bukan pimpinan, kasih tahu pimpinan Bapak. Melunaklah untuk kaum muslimin, kasih spare waktu. Kenapa kemudian khutbahnya yang harus 10 menit, 15 menit? Setengah jam memang, ya ini untuk ulun ya, setengah jam itu sudah sangat pendek. Ulun pernah khutbah paling cepat 20, 15 nggak bisa. Tapi itu setengah jam itu sangat pendek dari waktu Anda sehari semalam. Subhanallah. Bubuhan para ustadz dan para dai yang digencetnya. Kalau Anda nggak bisa di masjid IA yang saya khutbah di sana, cari aja masjid yang lain yang mungkin cepat. Alhamdulillah, bertakwalah pada Allah. Wassalam. Kan cepat ya, 1 menit selesai ya. Aduh. Walaupun tentunya ya ini ulun selalu berusaha maksimal tuh 20. Maksimal 20, 15 pas. Karena itu momennya ulun ngerasa itu momennya sangat mahal. Karena ulun sebutkan tadi di awal bahwasanya terkadang ada orang yang salatnya mungkin bolong-bolong tapi Jumatan dia pasti hadir. Maka harus kasih yang sangat bermanfaat.
Oke, lanjut ya. Dan sebaliknya kata Nabi Muhammad SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah. Hamba ini harus dapatkan, Allah harus ngasih. Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Agar Allah tidak mengazab siapapun orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kita. Hak kita yang harus kita dapatkan dari Allah. Ketika kita menyembah Allah, kita tidak berbuat syirik pada Allah, Allah tidak mengazab. Ini yang kita serukan nih. Tauhid, bahasan lebih mendalam daripada akidah, yang sangat mungkin, bukan sangat mungkin, yang menyelamatkan hidup Anda. Anda bisa mati kapanpun, tapi kita berusaha mati di atas keimanan kepada Allah. Siapa yang gak suka sebenarnya awalnya? Ya tentunya iblis lah. Karena target jangka panjang dia, semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Anda beriman, Anda bertauhid, wah, kok orang nih teman masuk neraka nih. Target jangka panjang dia, kita semua masuk neraka. Tak taunya Anda mengesahkan Allah, Anda bertauhid kepada Allah, Anda menyembah Allah, gak suka dia. Tapi lewat lisan manusia kemudian dia sebarkan itu. Kajian tauhid terus ya. Padahal itulah yang menyelamatkan hidup Anda. Kata Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, masuk surga. Dan Anda tidak bisa mengatakan itu di akhir hayat Anda kalau selama hidup Anda berbuat syirik. Orang akan meninggal berdasarkan kebiasaannya. Anda biasa menjalankan ketaatan, di atas ketaatan Anda meninggal. Anda biasa menjalankan ketauhidan, menyembah Allah, mengesahkan Allah, di atas itu Anda meninggal. Gak mungkin enggak. Inilah yang kita ingin, yakni pupuk terus. Karena maut bisa datang kapanpun ya. Oke, kembali kepada bahasan. Oleh karena itu, disebutkan di sini, wali annahu miftahu tariqi ila Allah ta'ala wa asasu syara'ihi walidzalika ajma'atir rusulu 'ala ad-da'wati ilaihi qala Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Juga karena ilmu tauhid adalah kunci jalan menuju Allah dan dasar dari syariat-syariatnya. Oleh karena itu, para rasul sepakat mendakwahkan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya adalah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi dakwah semua rasul itu sama, termasuk dakwahnya Nabi Isa dan Rasul Isa alaihissalam. Dakwahnya sama. Isa kan nabi dan jika dia juga rasul. Allah berfirman, kamu dan sebelum kamu wahai Muhammad, perintah kami, wahyu kami kepadanya satu, untuk menyuruh umat manusia sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyembah aku yaitu Isa atau ibuku Maryam, no. Nabi Isa pun, Nabi dan Rasul Isa alaihissalam seruannya sama dengan Nabi Muhammad dan Nabi dan Rasul sebelumnya. Rasul itu pasti Nabi ya. Nabi belum tentu jadi Rasul. Nabi itu 124.000 jumlahnya, 300 sekian belas diantaranya Rasul. Rasul itu diberikan syariat terpisah. Nabi hanya melanjutkan syariat seorang Rasul. Nah semua Rasul ini perintah dari Allahnya sama, agar menyuruh kepada umatnya. Tentunya semua Rasul sebelum Nabi Muhammad diutus untuk umatnya saja, khusus Nabi Muhammad untuk segala umat manusia bahkan jinnya. Tapi seruannya sama. Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Fa'budun.
maka sembahlah aku. Allah juga di ayat yang lain An-Nahl 36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyeru. Tentu tugas rasul banyak ya. Tapi salah satu di antaranya dan yang paling utama ad-da'watu ilallah, menyeru umat manusia untuk menyembah Allah. Itu tugas para rasul. Yang tentunya berlaku sampai sekarang tugas para dai untuk menyampaikan pada umat manusia ini loh kewajiban kita sebagai seorang hamba menyembah Allah. Allah berfirman, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru tentunya. Apa seruannya? U'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah yang rela dan ridha untuk disembah. Karena ada orang nyembah nabi, nabinya nggak rela. Ada orang nyembah malaikat, malaikatnya nggak rela. Lain dengan Firaun, lain dengan Namrud, mereka memang rela untuk disembah. Nah, ini taghut nih. Tentunya makna taghut banyak. Ini salah satu di antaranya. Oke. Kemudian Allah menyatakan, disebutkan di sini, wa syahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyah wa syahida biha lahu malaikatuhu wa ahlul ilmi. Qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Walamma kana hadha sya'nu tauhid kana lizaman ala kulli muslimin ayya'tani bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqadan liyabniya dinahu ala asasin salimin wa itminanin wa taslimin yas'adu bi thamaratihi wa nataijihi. Dengan paragraf ini kita tutup kajian kita. Pertanyaan silahkan di 0821 4846 8386. Allah menyatakan bahwa dirinya Ta'ala adalah Maha Esa. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu menyatakan demikian akan esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18 yang artinya adalah Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan menyatakan hal yang sama. Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Beliau tutup, Syaikh Utsaimin menutup, karena demikian penting kedudukan tauhid, maka sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk memberi perhatian kepadanya, baik dengan mempelajarinya, mengajarkannya, mentadaburinya, dan meyakininya, agar dia membangun agamanya di atas pondasi yang benar, ketenangan dan penyerahan diri, yang mana dia akan berbahagia dengan buah dan hasilnya. Karena kalau tidak ada berserah diri, kita akan tolak begitu banyak firman dan sabda kalau tidak ada berserah diri. Nah, itu juga kita akan pelajari pada bahasan akidah. Bahkan di antara keistimewaan akidah Islam, para pemeluknya punya satu prinsip at-taslim, berserah diri. Kenapa? Karena terkadang bahasan Islam itu memusingkan kepala, tapi bukan mustahil. Memusingkan kepala, tapi bukan mustahil. Contoh perkara-perkara ghaib. Kalau Anda tidak berserah diri dengan firman dan sabda, khususnya berkaitan dengan dalil-dalil yang menerangkan tentang perkara ghaib, Anda akan menentang begitu banyak syariat. Banyak perkara ghaib yang kemudian disebutkan di firman dan sabda, kita tidak bisa melihatnya, mendengarnya, mengindranya, nggak bisa. Kalau bukan karena kita berserah diri, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati. Ini Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, kami meyakininya. Kayak contoh paling mudah misalnya alam jin.
Di sekitar kita ada jin. Bahkan dalam surah Al-Quran namanya surah Al-Jin. Atau lebih mendalam misalnya seperti azab dan nikmat kubur. Gaib. Tapi Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad bersabda tentangnya. Masa kita ingkari karena kita nggak bisa lihat? Karena kita nggak bisa dengar ada orang diazab di kubur? Enggak, kita mengimaninya. At-taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jamaah sekalian rahimakumullah sebagai muqaddimah sebelum masuk pada bahasan-bahasan berikutnya berkaitan dengan makna agama Islam secara umum. Beliau sebutkan di sini beberapa perkara. 1 2 3 4. Ada 4 poin besar beliau menyebutkan keumuman apa itu agama Islam. Baru insyaallah kita akan masuk pada bahasan rukun iman. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.